Shalom, selamat pagi buat Ananda semua. Selamat bertemu kembali dengan Bapak sebagai guru agama Kristen di sekolah ini. Hari ini kita akan belajar dengan materi peran Allah dalam kehidupan keluarga. Sebelum kita memulai pembelajaran kita dalam hal ini, terlebih dahulu kita sama-sama mendengarkan dan boleh mengikuti lagu tersebut, lagu ini di dalam hati kita untuk kita sama-sama merenungkan ya sebelum kita masuk ke dalam materi dalam peran Allah dalam kehidupan keluarga.
dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ya, demikian lagu pujian yang bisa kita dengarkan pada saat ini, bahwa Tuhan dalam kehidupan kita memiliki rencana yang sangat luar biasa. Demikian juga dengan materi kita dalam hal ini dengan topik peran Allah dalam kehidupan keluarga. Sebelum saya menjelaskan atau memasuki dalam inti pokok dari materi peran Allah dalam keluarga ini, terlebih dahulu kita harus memahami terlebih dahulu pengertian keluarga. Pengertian keluarga adalah kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, pernikahan atau adopsi. Keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Dalam masyarakat dapat ditemukan bahwa keluarga terdiri dari dua bentuk, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti adalah terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak. Sedangkan keluarga besar yang disebut juga keluarga bati itu adalah keluarga yang ditambah dengan kerabat lain yang memiliki hubungan erat atau hubungan darah dan senantiasa ini selalu dipertahankan. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Nah, dari fungsi keluarga, menurut para sosiolog, ada 9 fungsi keluarga yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah fungsi biologis. Fungsi biologis ini adalah fungsi masalah tentang kesehatan jasmani kita. Yang pertama yaitu dikatakan adalah masalah kebutuhan pokok kita atau kebutuhan primer, yaitu makanan, yaitu dimana memelihara dan merawat anggota secara fisik. Artinya di sini makanan sangat dibutuhkan untuk dalam hal perawatan tubuh dan pertumbuhan fisik kita. Yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi ini adalah bertujuan untuk pembentukan kepribadian anak, di mana pada saat ini kita diajarkan mulai dari kecil untuk membentuk kepribadian kita masing-masing dan mengajarkan hal-hal yang baik dan bagaimana cara kita berhubungan dan bersosialisasi dengan sesama kita, terkhususnya di dalam keluarga kita sendiri. Afeksi adalah hubungan kasih sayang, adanya keintiman, perhatian dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Namun hubungan yang keempat itu adalah fungsi edukatif atau fungsi eduktif. Ini bagaimana anak-anak mendapatkan pendidikan. Ya, tujuan atau fungsi dari keluarga itu adalah menyekolahkan anak. Nah, fungsi yang kelima, yang hal ini adalah fungsi religius. Fungsi religius ini mendorong dikembangkannya anggota keluarga menjadi insan-insan agama. Artinya, fungsi dari keluarga ini membina kerohanian dan keimanan anak-anak atau anggota keluarga di dalam keluarga itu sendiri. Lalu yang keenam adalah fungsi protektif. Fungsi protektif ini memberikan tempat yang nyaman, perlindungan fisik, ekonomis, dan fisiologis. Lalu fungsi yang ketujuh adalah fungsi rekreatif. Ini keluarga mencari hiburan, memberikan suasana-suasana segar dan gembira. Lalu fungsi ekonomis adalah fungsi orang tua mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan yang terakhir adalah fungsi keluarga menurut para sosiolog adalah fungsi status sosial. Status sosial yang dimaksudkan di sini adalah bukan karena kekayaan atau jabatan yang dimiliki orang tua, tetapi kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya, yaitu kehidupan status yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Khususnya kepada kita yang pada Kristen pada saat ini adalah kedudukan atau status yang diwariskan adalah kehidupan yang berlandaskan kasih dan lemah lembut. Nah, secara teologis Tuhan merencanakan kenapa terbentuk keluarga, yaitu karena Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga. Karena Tuhan menciptakan manusia sepasang
yakni laki-laki dan perempuan. Ini bisa kita lihat dalam kitab Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Manusia diciptakan berbeda, tetapi satu kesatuan. Artinya, manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin. Dalam perbedaan itu, manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa, karena saling membutuhkan, saling mendukung, saling melengkapi. Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa kepada laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai rasa suka yang membuat mereka saling bertemu dan saling menyukai dan mencintai untuk dapat mengikat diri masing-masing. Inilah cikal bakal manusia membangun keluarga. Kita lanjut. Nah, di sini kita juga akan melihat apa landasan dalam membangun keluarga menurut iman Kristen. Menurut iman Kristen, khususnya dalam Kejadian 2 ayat 24, ada 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen atau membangun pernikahan Kristen. Yang pertama adalah meninggalkan ayah dan ibu. Meninggalkan ayah dan ibu di sini dimaksudkan adalah meninggalkan atau membangun sebuah keluarga yang baru, keluarga kecil, dan hidup bersama dengan istrinya. Yang kedua, bersatu dengan suami istri. Artinya di sini kita tidak bisa lagi dipisahkan. Tidak ada boleh yang mencampur tangan. Pihak ketiga tidak boleh ikut campur tangan, sekalipun orang tua kita kandung. Bersatu dengan suami istri adalah sehidup seia sekata, baik suka maupun duka. Nah, yang ketiga adalah bersatu dalam daging. Bersatu dalam daging adalah menjadi satu daging, berarti menjadi satu kesatuan dengan ikatan baru dalam perjanjian kudus, yaitu mereka bertiga. Ya, ada 3 perjanjian kudus. Bersama dengan perjanjian kudus ada bertiga. Yang pertama dengan Tuhan, suami dan istri. Nah, inilah ya, landasan yang paling sangat yang harus dilakukan atau diingat sebagai orang Kristen sebelum melakukan pernikahan. Nah, mengapa keluarga sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan? Tuhan secara pribadi sangat mengasihi keluarga dan menyatakan diri sebagai juru selamat pada pernikahan di Kana, di mana pada saat itu seorang melakukan pesta pernikahan, tetapi kurang anggur. Tuhan Yesus menunjukkan mujizatnya, dan inilah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia merubah air menjadi anggur, sehingga pesta itu berjalan lancar dan orang tidak ada yang bersungut-sungut pada saat itu, sehingga memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus juga menolong keluarga Kristen pada masa kini, termasuk keluarga kamu, di keluarga, dalam segala kesulitan, masalah dan kekurangan. Rasul Paulus menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Kristus sebagai keluarga. Ini bisa kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Artinya, menjadikan Kristus menjadi pedoman kehidupan dan menjadikan semua ajaran Tuhan sebagai acuan dan teladan kehidupan berkeluarga. Nah, fungsi keluarga menurut iman Kristen dalam Alkitab yang perlu kita pahami ada 3 hal. Yang pertama adalah sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Ini adalah sesuai dengan kitab Kejadian 1 ayat 28. Artinya setiap manusia termasuk keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, menjaga keutuhan keluarga, dan menjaga juga alam serta isinya. Yang kedua adalah sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Ini bisa kita baca dan kita lihat di kitab Ulangan 6 ayat 4-9. Artinya lembaga yang pertama, berarti belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan. Sama seperti halnya ketika kita tarik dalam keluarga kita, bahwa pendidikan yang pertama kita rasakan adalah di dalam keluarga. Maka peran orang tua sangat penting dalam hal pendidikan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam ekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Kenapa hal ini harus kita laksanakan? Karena ini adalah salah satu ciri khas ajaran kekristenan adalah kasih. Maka dalam hal ini kita harus mewujud nyatakan dalam kehidupan kita. Mengekspresikan adalah berarti kita mampu mewujud nyatakan dalam kehidupan kita orang-orang yang memiliki kasih dan hidup sesuai dengan tuntutan Tuhan. Nah, peran keluarga dalam kehidupan ini ada 4.
Yang pertama adalah keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Dari keluarga kita mempelajari pola-pola hidup akrab dengan orang lain, nilai-nilai Kristiani, ide-ide dan perilaku yang juga didukung oleh sekolah, gereja, dan kelompok masyarakat lain yang berperan membentuk jati diri dan kehidupan rohani. Yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Maksudnya adalah keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan yang memberdayakan anggota-anggotanya. Keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berlanjut. Yang ketiga, keluarga mencerminkan kasih Allah secara holistik atau secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, emosional, sosial, spiritual, dan rohani kepada semua para anggota keluarganya. Lalu yang keempat, fungsi peran atau peran keluarga dalam kehidupan kita adalah keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Artinya di sini sebagai pencerita bukan berarti kita mencerita seperti yang biasa kita lakukan atau berbincang-bincang, tetapi sebagai pencerita yang dimaksudkan adalah sebagai orang-orang yang mampu melakukan dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan bahwa Allah selalu hidup dalam kehidupan keluarga. Nah, mengapa melibatkan Tuhan? Mengapa kita melibatkan Tuhan dalam keluarga? Yang pertama, karena kita telah menerima berkat Tuhan. Ya, alasan yang pertama adalah karena kita menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan juga meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, umur panjang, kebahagiaan, dan sebagainya. Berkat Tuhan adalah bentuk penyertaan Tuhan seperti yang dijanjikan dalam Alkitab kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Misalnya Abraham yang diberkati Tuhan dalam segala hal. Kita ketahui bahwa Abraham kita sebut adalah bapa orang-orang percaya. Ini bisa kita baca dalam Kejadian 24 ayat 1. Contoh yang berikutnya adalah Obed dan Edom beserta keluarganya yang diberkati Tuhan karena memberikan atau membiarkan tabut Tuhan tinggal dalam keluarga mereka atau tinggal dalam rumah mereka. Di dalam kitab 2 Samuel 6 ayat 11. Berkat Tuhan juga akan kita terima oleh keluarga Kristen pada masa kini yang tetap setia, berpedoman, dan berpegang kepada Tuhan. Seperti ucapan berkat yang dituliskan dalam kitab Imamat 6 ayat 24 sampai 26. Ini yang akan menjadi salah satu pokok diskusi kita nantinya di materi berikutnya. Lalu alasan yang kedua adalah karena kita telah memperoleh pengampunan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang hidupnya sempurna di dunia ini, termasuk Anda dan saya. Kita berbuat dosa di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kematian Tuhan Yesus merupakan tanda kasih yang sangat besar kepada umat manusia sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Kitab Efesus 1 ayat 7. Seperti Tuhan mengampuni, kita sebagai orang Kristen harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan adalah sesuatu yang sangat indah karena selalu membawa kedamaian, keharmonisan, menumbuhkan persekutuan dan hubungan yang baik dengan sesama. Sehingga pengampunan ini menjadi salah satu ciri khas keluarga Kristen yang menjadikan Tuhan sebagai pedoman kehidupan keluarga. Bisa dibayangkan jika dalam kehidupan keluarga Kristen, baik antara orang tua dengan anak maupun antara anak-anak tidak bisa saling mengampuni dan memaafkan, maka yang tumbuh dalam kehidupan keluarga adalah rasa kepahitan, ketidakharmonisan, kebencian yang sama sekali tidak menunjukkan kehadiran Tuhan. Alasan yang ketiga adalah pembaruan oleh Tuhan. Ya, pembaruan oleh Tuhan sering disebut juga dengan kekristenan sebagai hidup baru. Artinya, manusia memulai kehidupan yang lebih baik dan berarti di dalam Kristus. Kristus masuk dan berdiam dalam kehidupan manusia yang baru, yang tidak sama dengan kehidupannya yang lama. Pembaruan oleh Tuhan dalam keluarga kita akan dirasakan dalam arah dan tujuan kehidupan keluarga yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orientasi keluarga bukan hanya kepada kehidupan keluarga sendiri, tetapi berpusat
pada Kristus. Seperti dalam kitab Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Kehidupan yang diperbaharui oleh Tuhan bukan lagi kehidupan dengan pikiran yang sia-sia, hidup dalam persekutuan yang jauh dari Allah, hidup dalam kedegilan hati, melainkan kehidupan mengerti siapa Allah dan apa yang menjadi kehendaknya dalam keluarga kita. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati, datanglah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita. Mohon Tuhan berkenan hadir dan membarui kehidupan pribadi dan keluarga setiap hari. Dengan demikian, Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan keluarga akan memberikan sukacita dan damai sejahtera, sehingga keluarga kita menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama kita. Nah, sebagai bahan penutup, ini bisa kita lihat sebagai kesimpulannya dalam materi kita dalam peran keluarga. Peran Allah dalam keluarga adalah yang pertama, keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik, baik secara fisik, mental, psikis, spiritual, dan sosialnya, serta menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menjaga alam semesta. Keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga yang membawa kesaksian bagi masyarakat. Terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon nanti kita lanjutkan apabila ada hal-hal diskusi atau hal-hal yang mau kita diskusikan, boleh kita diskusikan bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati.